Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di akhir pekan ya, dan ini tidak seperti biasanya ya kalau awal tahun, akhir tahun dan kemudian awal tahun itu berita-berita Mhm, politik itu landai. Tapi kali ini memang justru yang dominan itu berita politik ya, yang ini politik itu termasuk ekonomi politik tentu saja berkaitan dengan PPN mhm. 12% dengan soal sekarang ya soal penobatan Jokowi sebagai tokoh tokoh terkorup pemimpin terkorup di dunia, soal keputusan Mahkamah Mhm. Konstitusi, yang 0% betul-betul ini terlalu banyak kado ya, awal tahun dan Mhm. akhir tahun ini, termasuk juga pembatalan PPN 12% untuk non barang-barang mewah, kan begitu ya Mbak Agi. Mhm. Tergantung Anda melihatnya dari mana, apakah itu kado baik atau kado buruk. Tapi kalau buat keluarga Jokowi ini betul-betul jadi kado yang buruk ya soal OICRP itu, dan sampai sekarang kelihatannya ini mereka masih terus ya apa sih disebutnya apa Pak? Peternakan Jokowi gitu yang bergolak gitu ya gara-gara itu netizennya Jokowi, Mas Erso. apa? Mhm. Ya, Ternak oh Jokowi. ternak Jokowi Itu ya, ya. sebutan untuk buzzernya Oh, Jokowi ya. oke, oke, oke. Netizen ini luar biasa nih. Kreativitas saya Mhm. kadang-kadang bingung apa apa ceritanya kok tiba-tiba apa Pak Jokowi sekarang berubah dari rencananya aktivis lingkungan terus memutuskan Mhm. beternak gitu loh. Tadinya saya pikir begitu. Rupanya seperti itu. Kalau gitu sekarang PBNU juga ikut-ikutan mengomentari itu dan mempertanyakan kredibilitasnya, masa dimasukin ternak juga? Enggak lah, Mbak. Itu kan jamaah Nahdliyin gede banget kalau cuma kelasnya Pak Jokowi masa mau menernak Nahdliyin, tapi itu PBNU lah, itu bukan Nahdliyin-nya ya Mbak Agi ya. Iya, itu PBNU-nya dan mereka ya mereka sudah mendapatkan apa ya? Mereka harus balas budi lah Mas Hersu Oh kalau iya kita ya. melihatnya demikian kan. Mm, Mendapatkan mm, mm. banyak sekali dari Pak Jokowi antara lain mendapatkan konsesi tambang misalnya kan Mm. seperti itu. Iya ya, dan tapi sekarang justru lagi gonjang-ganjing juga ya, PBNU ya kelihatannya terancam MLB itu yang dari kubu Muhaimin lah kita tahu Mhm. ini. Jadi ini serangan balik, Betul. dan kalau kemarin-kemarin Iya. itu di eranya Pak Jokowi dia kelihatannya di atas angin gitu ya. PBNU Mhm. sekarang justru ditertekan kalau dalam permainan sepak bola gitu. Serangan balik dari Muhaimin setelah serangan MLB-nya PKB berhasil dibentahkan gitu PKB. ya. Betul. Oke. Iya, iya, iya. Ya. Tadinya sebetulnya PKB yang mau diambil alih begitu kan Mas Heri. Iya. Dan itu kalau seandainya itu sampai terjadi itu jahat sekali sebetulnya. Nah, Mm. sekarang ketika kemudian itu berbalik kepada mereka, mereka yang mengatakan bahwa ini jahat juga begitu kan. Ya Ya, memang ini namanya pokoknya politik nama karena sudah oke. bermain di wilayah politik gitu kan. Yes, Ini nah itu apa sayangnya PBNU ya, yang ya, seharusnya tidak mereka lakukan. ya. Kalau mereka masih bergerak di wilayah Jamiah saja, Jamiah NU, saya kira Betul. itu pasti aman dan akan banyak yang belain. Tapi ketika nuansa politiknya terlampau kencang, ya jadinya Hmm. kita serba salah memposisikan. Pokoknya kudeta-kudeta itu sebenarnya kita nggak sepakat kan cara-cara seperti itu gitu. Ya tapi kalau Mhm. sudah apa sudah masuk ke ranah politik ya monggo silahkan saja kita jadi penonton saja gitu ya, nggak akan berpihak kepada siapa-siapa, kita mendeskripsikan sajalah sebagai wartawan ya Mbak Agi ya. Iya, iya, kita deskripsikan karena ini kan kekuatannya bagaimana begitu ya, kita Yes, salah satu jadi ini deskripsinya. lebih pada fakta berita yang kita omongin ya gitu. Betul. Nggak ada Mhm. framing-framing apa fitnah seperti kata Pak Jokowi gitu. Iya, ini Ya. bukan ormas yang membuat fitnah begitu, Yes, yang oke. dikatakan Ya, OCCRP dikatakan sebagai ya. ormas begitu Selain Mas itu apa Irsu. lagi Mbak Agi yang mau kita bahas? Sepertinya dua itu saja sudah banyak loh Mas Karena Irsu, itu karena masuk ke keluarga kita Jokowi ya. Ya. keluarga Jokowi dan kita ingin melihat bagaimana orang-orang yang membela ini yang sekarang disebut sebagai ternak Jokowi ini termasuk partainya Kaesang yaitu partai dari Oh. anaknya Pak Jokowi yaitu Oh, kalau PSI yang kalau bagaimana itu sih itu betul-betul peternakan kalau itu ya sebenarnya ya. Ya. isinya adalah peternakannya Pak Jokowi dan Kaesang ya. Jadi PSI ini dulu pada tahun 2016 gitu melakukan serangan terhadap Prabowo yaitu ketika itu kita tahu ya sekitar awal April lah terungkap itu skandal Panama Papers yang dimana banyak nama-nama terungkap di situ. Salah satunya itu adalah nama Prabowo kita Iya, tahu dan ya. waktu itu permusuhannya masih sangat dahsyat Iya, antara ya. eh, residunya dari Iya, ya. 2014 gitu. Nah, Iya, sekarang ternyata berbalik begitu iya ya ini Mas Hersu. jadi Dulu hmm, OCCRP hmm. menghasilkan Panama Papers, sekarang menghasilkan Jokowi koruptor tingkat dunia, begitu kan? Ya ini sebenarnya jadi kayak animal farming ya, kayak yang di Orwell ya, George Orwell yang sangat ini ada
The big brother is watching you. Ya. Iya, iya. Oke, Oke, kita mulai dari mana nih? yes. Monggo dari mana aja masuk, ini menarik ini menurut saya. Kalau saya sih kemarin terheran dengan PBNU, tapi jangan masuk dari situ dulu lah. Menurut saya kan PBNU itu hanya bagian dari kecil. Yang paling ramai tentu saja soal peternakannya itu. Itu gimana itu ceritanya? Kenapa tiba-tiba muncul ada peternakan baru itu? Ini kan ini tapi sebenarnya ada bagusnya sih saya lihat. Kalau ada Pak Jokowi buka peternakan, berarti kan ada lapangan pekerjaan baru juga, Mbak. Karena kan sekarang orang banyak di PHK gitu. Betul. Jadi ini kan memang dari PSI ini Mas Hersu, bahkan ini ada di websitenya dia sendiri, website official dari PSI yang di situ yang berbicara itu adalah Andi Budiman. Ini adalah Wakil Ketua Umum DPP PSI. Kita tahu semuanya tahu bahwa PSI ini partai yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep, yaitu anak dari Joko Widodo, dari Pak Jokowi ya. Dan kemudian mereka menulis di apa website officialnya itu antara lain Andi Budiman ini seperti ini Mas Hersu, bahwa apa yang di kap oleh posisi RP begitu, yaitu organize organize apa tuh Mas Hersu, Organized organize crime and corrupt ya, crime corruption and corruption ya. reporting project. Mhm. Project Organized Crime and Corruption Reporting Project ini, organisasi tersebut itu dianggap sebagai suara dari barisan sakit hati, begitu menurut Andi Budiman. Dia bilang bahwa mereka yang belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres 2024 kemarin. Loh, kok aneh ya? Semuanya itu kemudian disederhanakan bahwa ini adalah suara dari barisan sakit hati. Dan kalau saya lihat di medsos itu dianggap sebagai suara anak abah, suara anak banteng, Ah, begitu. Jadi ada artinya anak suara banteng juga dari istilahnya PDIP. sekarang. Sekarang ada anak banteng Mas Hersu, Oh, ada oke. anak banteng begitu. Nah, anak banteng ini dianggap sekarang berteman dengan anak abah gitu. Nah, di akun Berarti apa? Anak abah belajar naik banteng gitu. Ya, oke. iya, dan ini kemudian dia menuliskan juga bahwa ada jejak digital bahwa OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan begitu ya Corrupt Person of the Year sampai 5 Desember lalu. Ya memang Hmm, benar ini pekerjaan dia setiap tahun hmm, hmm. begitu. Jadi ada polling, dia mengatakan, nah barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara katanya. Dia tahu dari mana bahwa apa begitu kan penelitian apa yang mendasari sehingga dia bisa bisa menilai seperti ini. Kemudian Andi ini juga mengatakan ini jelas berbeda dengan survei ilmiah dengan pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias. Jadi dia mengatakan bahwa secara metodologi publikasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Luar biasa. Secara metodologi loh dia melihat metodologi. Dia tahu nggak metodologinya? Metodologinya mungkin dia hanya melihatnya yaitu tadi pooling berupa pooling. Padahal pooling itu hanya bagian yang awalnya saja, sesudah itu kan diolah data tersebut. Nah, terus kemudian juga dia mengatakan bahwa eh, Jokowi tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah karena itu rilisan OCCRP ini tidak berdasar sama sekali, bla bla, masih masih panjang lah itu Mas Hersu di situ. Dan selain dari PSI ini sekarang ini yang banyak bersuara saya lihat gitu di berbagai acara misalnya di TV nasional atau di media online gitu ya, sepertinya adalah Noel Emmanuel Ebenezer. Ini adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja ya Mas Hersu. Dan ini banyak sekali netizen ini yang gerah gitu karena sepertinya dia malah lebih sibuk mengurusi soal membantah gitu ya soal bahwa Jokowi dinobatkan sebagai salah satu tokoh terkorup dunia begitu dibandingkan dengan dia bekerja untuk mengatasi bencana ketenaga kerjaan saat ini begitu karena kan sebelumnya dia mengatakan bahwa ada sekitar 250.000 tenaga kerja itu yang terdampak akibat dari ada 60 perusahaan yang perusahaan tekstil ya yang di PHK begitu dan ini sudah berlangsung selama 2 tahun dan sekarang masih terus bertambah begitu berdasarkan data-data dari Partai Buruh, data-data dari organisasi pekerja dan juga buruh begitu. Jadi banyak sekali sebetulnya PR dari Emmanuel, tapi kita lihat dia lebih banyak sibuk untuk mengkonter masalah ini. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan, Anda itu dibayar untuk bekerja untuk negara, bukan dibayar untuk membela Jokowi, kurang lebih demikian. Walaupun di berbagai acara tersebut, dia diatasnamakan dengan captionnya adalah sebagai ketua Joman, yaitu Joko.
Jokowi mania gitu Mas Erso. Nah, yang menarik adalah dari PSI tadi karena eh, apa yang dia katakan sekarang dan dia menuduh bahwa OCCRP ini sebuah organisasi yang metodologisnya kacau, yang apa namanya publikasinya itu tidak layak untuk dipercaya dan sebagainya. Ternyata dia menggunakan data dari OCCRP ini pada tahun 2016 untuk menyerang Prabowo. Ini kan luar biasa sekali begitu Mas Hersu. Jadi pada tahun 2016 ternyata eh, OCCRP ini kan mempublikasi pada awal April 2016 mempublikasi itu soal Panama Papers. Yang kita tahu lah Panama Papers ini adalah bagaimana perusahaan-perusahaan cangkang begitu didirikan di luar negeri untuk salah satunya untuk menghindari pajak di negeri sendiri begitu dan kemudian juga untuk tempat pencucian uang dan sebagainya gitu. Jadi di Indonesia itu nama Prabowo salah satunya. Selain Yes, juga ada nama Luhut, ada nama Erick Thohir, ada nama Sandiaga, ya. Erlangga Hartarto bahkan ketika itu kan. Tapi karena memang yang menjadi lawan dari Jokowi ini adalah Prabowo, maka ketika itu yang diserang adalah Prabowo. Dan dari PSI ini menggunakan data dari Panama Papers tersebut, Mas Hersu, untuk menyerang Prabowo. Nah, ketika itu dia mempercayai CCRP. Kenapa sekarang tidak mempercayai? Karena apa? Karena ini menyerang menyerang kredibilitas dari Jokowi begitu. Nah, inilah yang kemudian sekarang lagi rame, yaitu bagaimana karma itu datang begitu cepat ya. Jadi karma itu datang begitu cepat kepada PSI yang sebelumnya menggunakan data tersebut dan juga datang kepada Jokowi bagaimana hanya dalam jangka waktu 2 bulan lebih begitu ya dan semuanya terungkap begitu. Selain ini kan juga masih banyak lagi perilaku atau apa ya hasil kerja dari Pak Jokowi yang kemudian amburadul seperti PSN, seperti IKN apa dan sebagainya Mas Hersu. Nah, ini salah satunya ini hasil ternak dia di masa lalu yang sekarang kemudian ungkap. Ya, dan saya kira sebenarnya gampang kalau tanya tidak memperkaya diri sendiri. Tolong dijelaskan dari mana Mm-mm. sumber kekayaan anak-anaknya Pak Betul. Jokowi, ya, seperti Mm-mm. Gibran dan istrinya yang jam tangannya mewah sampai miliaran, juga Mm-mm. gaya hidupnya Kaisang dan istrinya juga. Kan ini Ya, Kaisang ini kan kalau dibilang di framing pengusaha sukses, ini baru framing yang ini. Di framing dari pengusaha sukses, perusahaan yang mana ya yang sukses ya? Karena banyak sekali usaha Mhm. yang tutup. Saya jujur aja bingung kadang-kadang kalau disebut dia sebagai pengusaha sukses. Begitu juga dengan Gibran lumayan dia punya usaha sih sebelum sebelum masih waktu Mhm. itu ya dia Cili Pari itu ya waktu itu catering tapi juga Catering. nggak mungkin dari cateringnya itu dia bisa membelikan jam tangan sampai miliaran terhadap istrinya gitu dan saya kira Betul. ini gampang kok kalau kemudian ditanyakan misalnya kan ada yang nyebut mana bukti hukumnya seperti Noel misalnya ya di kan itu orang sudah dibuktikan di mata hukum bahwa dia bersalah divonis sebagai koruptor gitu ya. Ya ini kalau gitu tolong ditindaklanjuti dong laporan Ubaidillah Badrun di mana di eh, KPK KPK. gitu, yang sampai sekarang Mhm. nggak ditindaklanjuti dan pada waktu itu bau korupsinya dan bau kolusi dan nepotismenya terasa banget kan karena itu kan Betul. pada waktu itu yang disebutkan Ubaidillah Badrun itu bagaimana tiba-tiba dia dapat bantuan keuangan permodalan lah begitu ya Ventura Mhm. Capital itu dari sebuah perusahaan yang itu kemudian terafiliasi dengan Sinarmas dan juga dia berkolaborasi atau join bareng dengan anak dari petinggi Sinarmas dan anaknya petinggi Sinarmasnya itu dijadikan duta besar oleh Jokowi di mana di Korea Selatan Mhm. kemudian jadi One Team Press dan belakangan juga Mhm. Sinarmas kan juga dapat PSN dari Pak Jokowi lewat Bumi Serpong Betul. Damai kan gitu jadi dan petingginya Sinarmas juga jadi salah satu petinggi otorita IKN jadi Doni Rahayu pernah jadi wakil kepala otorita IKN Mhm. kan jadi banyak sekali jejak-jejak yang itu kalau ditanya mana bukti ya itu tugasnya penegak hukum itu tugasnya KPK untuk Mhm. menindaklanjuti laporannya jangan Mhm. dipeti Mhm. eskan dulu gitu karena ya makanya kemudian nggak terlalu salah kalau PDIP menggunakan argumentasi bahwa kenapa itu politisasi, kenapa kok Hasto yang korupsinya kecil didulukan, ada korupsi yang besar enggak gitu. Dalam hal ini kita Mhm. sepakat dengan PDIP, tapi yang kita tidak sepakat Ya, bahwa besar kecil namanya korupsi tetap korupsi. korupsi. Hanya saja Mhm. kan kita ingat Mhm. bahwa dulu KPK itu kan dibangun itu ide awalnya kan untuk menangani
extraordinary Mhm. ordinary crime, terutama di kalangan aparat penegak Mhm. hukum kan begitu, dan ada Betul. batasan-batasan Mhm. kasus korupsi yang harusnya ditangani Mhm. oleh mereka. Yang begitu itu mesti bisa clear. Jadi saya kira ketika kita tidak punya kepentingan atau kita tidak dalam peternakan, ya kita bisa melihat itu secara objektif gitu. Manakala Mhm. misalnya PDIP itu dalam tanda petik sebut dizolimi, ya kita katakan itu seperti dizolimi. Tapi bahwa dalam kasus itu ternyata PDIP salah, ya kita katakan hal yang sama. Dan yang lain kita akan melakukan yang sama gitu ya. Mungkin dan, Mhm. dan, dan misalnya kalau anak Abah, Anies dan sebagainya nggak memang salah, ya kita akan sebut mereka salah. Saya kira kan seperti itu standarnya harusnya. Tapi kan karena ada kepentingan jadi repot juga gitu kalau sekarang ini. Makanya saya juga jadi sangat heran ketika tiba-tiba kok PBNU ketika ke dalam jumpa persnya awal tahun kemarin ditanya oleh wartawan, Mhm. kemudian dia kesannya itu ya, walaupun tidak langsung disebutkan, tapi kita tahu bahwa maksudnya ini organisasi jadi-jadian lah, ini banyak yang kayak gini ini di Belanda dan sebagainya gitu. Jadi Ya. kredibilitas juga Mhm. dipertanyakan kan, disayangkan mestinya PBNU nggak usah masuk ke wilayah-wilayah yang menjadi kontroversial semacam ini, karena wilayah dia Betul. ini kan jamiyah ini ya, wilayah Mhm. keumatan mestinya Mhm. yang harus dia Mhm. masukkan. Dan apalagi kan PBNU ini meskipun mereka tadinya menyatakan tidak ada kaitannya dengan PKB, itu kan Mhm. mereka sekarang malah mau berusaha mengambil alih PKB, kan berarti mereka mengakui bahwa itu saya politiknya dari PBNU. Jadi ya untuk wilayah-wilayah politik mestinya diserahkan saja kepada PKB gitu. Jadi lebih khusus untuk masalah macam iya, masalah masalah pendidikan, masalah kemudian kesehatan, dan mestinya masuk wilayah itu gitu ya, Mbak Agi ya. Oke, tapi kita nggak usah perpanjang Ya. deh PBNU kita, karena mungkin terlampau apa ya, terlaluan kalau sampai ada yang menyebut bahwa PBNU bagian dari peternakan Jokowi juga. Jadi kita ngomongin yang peternakan aja deh, yang nggak peternakan nggak kita masukin, Mbak. Iya, tapi memang kasihan saya melihat PBNU ini Mas Irsu, karena sekarang seperti kita tahu, ini kemana perginya Yakut Kholil Kaumas gitu, mantan Menteri Iya, Agama yang merupakan adik betul. dari Nah, kan Yahya dikait-kaitkan Stakuf akhirnya begitu kan. kan. Itu setiap hari Mas Hersu itu diperbincangkan baik di hampir di semua medsos gitu, hampir semua platform, dan itu dipertanyakan Mas Hersu karena kan memang laporan yang masuk ke KPK kalau kita ingat ya, pertengahan tahun lalu sekitar Juli Agustus itu kan ramai betul ya yang melaporkan, dan setidaknya minimal ada 5 laporan itu Mas Hersu, baik itu dari mahasiswa, dari kelompok aktivis, ibu-ibu begitu dan sebagainya, emak-emak seperti itu ya, yang mereka merasa marah sekali dengan apa yang dilakukan oleh mantan Menteri Agama ini. Dan kita tahu ketika itu kan memang dan santer sekali ya. Dan kalau saya membaca salah satunya sebagai hasil investigasi dari Tempo itu mereka mengatakan bahwa memang betul Jokowi begitu meminta supaya Yakut ini putar dulu lah ke berbagai negara, jangan pulang Menghilang dulu dulu begitu kan. ya, menghilang Menghilang untuk dulu. alasan kunjungan apa ke negaraan ke luar negeri, dan kemudian untuk menghindari apa tim apa pansus dari haji di DPR yang masa kerjanya segera berhabis gitu ya, Betul, injury time ini. akan kalau segera habis ketika kalau itu. kayak permainan bola, dia suruh tendang-tendang bola keluar nih, Jokowi yang nendang-nendang bolanya dan si Pak Yakul ini suruh mengutin bolanya gitu, jadi lama gitu ya. Tapi ini Iya, keterusan loh, betul. sampai sekarang kok masih tiarap terus ya, nggak pernah muncul sama sekali ya, Mbak Agi ya. Iya, karena skandalnya besar itu Mas Hersu ya. Oke. Bayangkan ya dari apa namanya kuota reguler kemudian dijual menjadi Hmm. kuota haji khusus yang Hmm. ratusan juta begitu. Bahkan ada yang mengatakan mereka mengambil dengan harga sangat-sangat fantastis lah berkali-kali lipat begitu. Jadi ya memang luar biasa sekali dan itu sekarang ini saya rasa itu juga membebani Yahya Stakuf secara psikologis ya Mas Hersu, karena setiap kali dia muncul itu selalu ada misalnya di akun NU sendiri begitu ya, di akun NU online dan sebagainya, atau tokoh NU itu kemudian dikaitkan Mas Hersu dengan nama mantan Menteri Agama ini. Sekarang dia kemana, orang mencari-cari dia, dan kemudian kasusnya kenapa kenapa tidak muncul-muncul gitu, malah yang ramai adalah kasus Hasto begitu kan. Sementara Hasto ya bisa berkali
berkali-kali lipat apa namanya nominalnya kalau dibandingkan dengan nominal dugaan dari penyelewengan hasil dari apa namanya kuota haji tersebut. Dan ini kan sebenarnya bisa masuk dari temuan dari BPK, kan sudah sangat jelas itu BPK juga memberikan data-datanya kepada DPR. Oke, kita kembali lagi ya kepada kasus posisi Arpi dan Nggak apa-apa, tapi Jokowi dan sebenarnya juga tadi itu PSI. masih bisa juga dikaitkan dengan Pak Jokowi kalau ditanyakan Mhm. apakah Betul, kaitannya betul. Pak Jokowi tidak pernah memperkaya orang lain. Pertanyaannya, mengapa kemudian Pak Jokowi itu melindungi Mhm. Yakul Kolil ya? Karena kan Mhm. kita tahu bahwa kuota haji tadi itu adalah hasil dari Pak Jokowi melobi Pangeran Mhm. Ya. MBZ ya, Muhammad bin Salman, Mhm. MBS bukan MBZ lagi. Pangeran Mhm. Muhammad bin Salman itu yang ya Muhammad bin Salman ya betul ya. Iya, Ya, iya, nah Muhammad itu bin Salman. dan itu kan semangatnya adadah untuk mengurangi antrian panjang dari jemaah haji di Betul. Indonesia. Mhm. Harusnya kan Jokowi juga marah gitu kalau waktu kita ikuti Mhm. pansusnya gitu. Ini kan berarti dia mengkhianati dari perintahnya Pak Jokowi dan kesepakatan dengan DPR Mhm. dan sebagainya. Tapi kenapa Pak Jokowi terkesan melindungi? Apakah Pak Jokowi juga Betul. terlibat dalam soal itu? Itu kan dibikin clear gitu ya. Kalau enggak ya akan terus Ya. Mhm. dibilang itu gorengan, fitnah atau framing. Ya, Mhm. kalau gitu seperti sering dikatakan oleh Pak Jokowi ya dilaporkan saja, dibuktikan saja. Nah, ini yang masalahnya para penegak hukum kita kan nggak berani melakukan itu gitu. Iya, Mas Ersu dan kemudian antara kubu apa namanya Muhammad Iskandar dan juga melawan Yahya Stakuf ini kan memang kita tahu kalau kepada Pak Prabowo lebih dekat lah Muhammad Iskandar ini walaupun dia dulu meninggalkan Pak Prabowo bergabung dengan Anies tapi kedekatan itu tidak bisa hilang dan mereka kan berkawan lah kedekatan itu ya dan Prabowo sendiri ketika ada muktamar yang di Bali terakhir muktamar dari PKB itu kan sebetulnya ingin datang, tapi kemudian ada peristiwa MK yang ada di Jakarta, sedang Mm-mm. dalam keadaan genting di Jakarta, yang akhirnya ketika itu Maruf Amin yang ada di sana dan Maruf Ya, Amin juga kemudian didaulat ya Mas Hersu menjadi apa posisinya ya sangat penting juga kan ada di Kayaknya PKB sekarang ketua gitu Tanfiziahnya ya. Ketua, Tanfiziah sorry, ya. bukan Tanfiziah, apa, Ketua Majelis Suro, sorry ya. Oh, Majelis Suro ya Ya, betul ya, Ketua betul Majelis Suro. Ketua Majelis Suro dan ini posisi itu memperkuat lagi posisi dari PKB begitu. Ya kita kita tahu dan kemudian memang ada gerakan dari Yahya Stakuf dari PBNU yang menginginkan untuk ketemu dengan Prabowo dan ketika itu kan mereka mengatakan tinggal menunggu waktu tapi ditunggu-tunggu Hmm. ternyata eh, Oh, sampai tapi kan kemudian lumayan Mbak, ada pelantikan ada apa dan sebagainya sekjennya tetap tidak dimasukkan bertemu. ke Ya. menteri sosial. Jadi Pak Prabowo kelihatannya akomodatif lah ya. Iya, untuk Jangan, sebetulnya untuk menyatukan mereka lah begitu ya ya. Untuk PKB-nya jangan memperbaiki diganggu-ganggu hubungan. ya. Mhm. PKB-nya jangan diganggu-ganggu, dibiarin aja di tangannya Muhaimin karena Muhaimin ini mungkin lebih dekat pada Prabowo ketimbang pada Pak Jokowi. Nanti kalau diserahkan Mhm. kepada PBNU mungkin akan ditarik-tarik lebih dekat kepada Jokowi kan itu merepotkan juga buat Pak Prabowo gitu. Tapi ya dikasihlah mensos sekjennya kan gitu. Oke, balik yang tadi Mbak, yang ngomongin Oke. ternak-ternak tadi. Mhm, mhm. Iya, jadi kita kita tahu ya, ada wawancara juga dengan Jokowi, menanyakan pendapatnya mengenai hasil kenapa dia dinobatkan sebagai salah satu finalis begitu koruptor dan namanya ada di atas loh Mas Ersu, sesudah Basar Al-Assad, kemudian William Ruto yaitu pemimpin Kenya dan kemudian nama Jokowi. Dan sampai sekarang kalau seandainya dari ternak Jokowi itu mengatakan bahwa itu sudah di take down, sudah nggak ada lagi di Hmm. OCCRP di websitenya mereka. Ternyata masih ada dan sampai sekarang pun saya cek masih ada. Jadi mereka tidak mungkin juga men-take down itu kalau menurut saya ya Mas Hersu. Dan Rusak apa Mbak, yang dikatakan kredibilitasnya hancur langsung mereka itu pasti kan. ya kredibilitasnya akan hancur kalau seandainya men-take down itu. Dan apa yang dikatakan Jokowi ketika ditanya soal itu dia mengatakan bisa pakai ormas untuk menuduh untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat-jahat seperti itu ya katanya. Jadi ini dia menganggap bahwa OCCRP ini seperti ormas gitu. Ormas bisa pakai ormas untuk menuduh. Padahal OCCRP itu kalau seandainya kita telusuri jejaknya ke belakang, ya seperti tadi dia tergabung dalam internasional IC IJ ya. Jadi Oh, yang anu, International yang Collaborative of jurnalis jurnalis anu ya, investigasi ya. Ya.
Investigative Journalist gitu ya. Ini agak-agak susah ini singkatannya. ICIJ begitu. Dan kalau di Indonesia itu kalau tidak salah, Tempo juga menjadi salah satu anggota dari ICIJ Banyak itu Mbak, Mas Hersу. Suara juga itu ikut Iya, juga, banyak warga ada negara. beberapa yang dulu di Indonesia Leaks kalau tidak salah ya, kan banyak Mm-mm. itu yang kemudian tergabung dalam situ. Nah, eh, Organized Crime and Corruption Project ini juga masuk ke dalam investigasi tersebut. Mm-mm. Bahkan kalau saya melihat ke belakang 2016 itu, kemudian mereka 2017 ya mendapatkan Pulitzer. Jadi mereka ini sempat mendapatkan penghargaan Pulitzer Tertinggi, Awards atau Pulitzer ya, Prize lah, tertinggi ini kalau di Amerika Serikat. Kalau tidak salah yang memberikannya Columbia University itu ya. ya. Jadi ini memang diberikan di bidang jurnalistik dan kemudian kalau yang lainnya itu di bidang penulisan, sastra begitu dan juga musik Pulitzer ini. Itu diberikan setiap tahun dan itu sangat-sangat khusus. Dan kalau saya lihat kenapa diberikan kepada OCCRP dan juga kelompok investigatif jurnalisme yang internasional tadi adalah karena apa hasil mereka yang mereka tuangkan dalam Panama Papers tersebut itu dianggap sebagai salah satu pelayanan masyarakat yang sangat tinggi begitu ya. Mm-mm. Yang dipakai oleh Dan itu PSI ya, melakukan ya dulu ya. betul dan itu dipakai oleh PSI untuk menyerang Prabowo. Jadi artinya Ah, mereka sangat sangat mempercayai OCC RP ini, Mas Hersу. ya Tapi standar kenapa ganda ini sekarang kalau gitu namanya ini. itu sangat standar ganda. Apakah mereka menyadari atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas kalau melihat jejak dari OCC RP ini, Mas Hersu banyak sekali ya. Dia didirikan oleh Drew Sullivan ini dan juga temannya ini Paul Rado ini dua-duanya apa namanya jurnalis investigator yang sudah sangat senior lah kalau apalagi kalau melihat penampakannya fotonya begitu ya dan jejaknya kan banyak banyak sekali biodatanya itu sekarang ini diungkap di media dan mereka ini juga ternyata terlibat dalam peliputan spyware Pegasus Mas Hersu ini juga Ya, dulu ya. di Indonesia juga juga sempat rame nih Ini punya spyware Israel ya. ini Pegasus punya Israel begitu dan harganya sekian gitu dan sebagainya ini bisa untuk mengintip inilah gitu Ya, ya. ini nggak Eh, mungkin apa kalau memang dia anteknya Amerika kemudian menghajar Israel itu kan nggak mungkin karena Israel Israel itu kan betul. anak emasnya Amerika kan gitu. Mm-mm. Betul, iya. Dan kemudian skandal itu atau peliputan spyware Pegasus itu juga mendunia ketika itu. Kemudian yang berikutnya adalah Panama Papers. Dan kalau kita melihat di bawahnya Drew Sullivan ini ternyata banyak sekali selain Pulitzer Prize itu tadi Mas Hersu, dia juga mendapatkan apa ya Global Shining Light Awards gitu. Ini salah satu awards juga untuk bidang jurnalistik dan kemudian juga Daniel Pearl Awards gitu. Jadi memang jejaknya itu nggak kaleng-kaleng sih. Kalau saya melihat salah satunya yang menulis itu media Indonesia yang menyebutkan bahwa ini bukan organisasi kaleng-kaleng dan itu bukan ditulis sekarang ya. Bukan karena ada skandal itu kemudian media Indonesia menulis itu. Memang dari sejak 2016-2017 itu sudah sering ditulis. Nah, kalau seandainya tadi dari PBNU siapa? Yahya Stakuf dia mengatakan bahwa ini kan kalau di Amsterdam sana banyak sekali organisasi-organisasi seperti ini. Saya namanya juga baru dengar kok itu OCCRP kan dia mengatakan demikian. Nah, Mm-mm. ini berarti dia memang tidak mengetahui hal ini atau Mm-mm. kalau seandainya dia tidak mengenal setidaknya bisa menelusuri ke belakang lah. Ya Ini mainnya seperti kurang apa jauh inilah ya Mbak ya. organisasinya. Hmm. Iya, iya, iya. Mainnya ke Israel soalnya Mas Hersu. Ya nggak ke Iya. Amsterdam. Ya. Iya betul, bukan ke Amsterdam begitu ya mainnya. Nah, Ya. kemudian juga kalau saya lihat lagi ya, ini OCCRP ini juga pernah dinominasikan untuk Nobel Perdamaian pada tahun 2023. Yes. Yaitu yang menominasikan adalah Profesor Wolfgang Wagner dari dari Universitas Amsterdam gitu. Jadi kan memang untuk menominasikannya ini kan tidak sembarangan orang. Sudah ada organisasi orang-orang tertentu yang tokoh-tokoh dunia gitu yang bisa menominasikan. Nah, itu atas kontribusinya mengungkap korupsi politik. Jadi lagi-lagi ketika organisasi ini dinominasikan itu memang di wilayah investigasi semuanya sih Mas Hersu. Jadi ya memang kalau kita melihat ini eh,
OCCRP ini kredibel ya, sangat-sangat kredibel, apalagi kemudian jaringannya itu kalau kita melihat misalnya seperti di Afrika, di Kenya, kenapa dia William Ruto itu juga dinobatkan sebagai salah satu nomor dua ya sesudah Bashar al-Assad, sesudah itu baru nama Jokowi disebut. Itu adalah karena memang ada organisasi di Afrika yaitu yang menjadi kepanjangan tangan mereka, menjadi mata gitu dari organisasi tersebut. Di Asia saya rasa juga begitu, apalagi kalau berkolaborasi dengan Tempo dan kawan-kawan ya di Indonesia dia juga memiliki mata. Itulah kemudian kalau saya lihat Mas Irsu di media sosial, ternak dari Mulyono ini menyerang betul, menyerang Tempo, menyerang Najwa Shihab, menyerang narasinya begitu ya, yang bahwa narasi ini tidak kredibel, bahwa mereka tidak netral. Ya tidak netral, media itu tidak netral karena media berdasarkan sejarahnya, pers itu berdasarkan sejarahnya kan berdiri karena adanya suara yang tersumbat dari bawah. Yes. Jadi selalu ada pengumuman, misalnya zaman dulu, zaman kerajaan atau apa seperti itu, pemerintahnya itu mereka doktrin dari jadi monolog begitu ya dari atas ke bawah. Jadi rakyat itu hanya bisa mendengar saja tanpa ada suara dari rakyat. Dari situlah kemudian ada tulisan, mereka Hmm. membuat tulisan belum berupa cetakan, yang hanya selembar, kemudian masing-masing itu disebarkan ke orang-orang yang lewat. Kalau saya melihat gambarnya seperti itu begitu. Hmm. Jadi media yang pertama terbentuk itu seperti itu. Lama-lama kemudian diperbanyak, terus kemudian ditempel-tempel Hmm. tembok apa dan sebagainya. Itulah awal-awal adanya media supaya suara dari bawah itu terdengar oleh yang di Ya. atas. Jadi artinya kita sebagai media memang nggak bisa netral. Kita Yes. menyuarakan yang biasanya suara terbanyak itu adalah suara Tuhan, Vox Populi, Vox Yes, Dei kan oke. begitu Mas. Ya, advokasi ya. Jadi memang peran media itu kan selalu sebutkan itu ya, peran media informasi, edukasi, dan juga Mhm. soal hiburan juga sih kan. Ya itu ada kan segmen. Ya. Tapi Mhm. advokasi saya kira. Jadi bolak-balik Mhm. selalu diomongin medianya nggak netral media. Sejak awal kita mesti declare bahwa kita tidak netral. Makanya saya bilang sejak awal kita juga udah mendeklar bahwa kita akan mengajak rakyat Indonesia untuk menolak Gibran sebagai calon presiden Republik Indonesia apalagi jadi presiden. Mhm. Itu Mhm. itu nggak salah, kita mesti sejak awal. Dan kenapa Betul. melakukan itu, karena sejak awal dia proses menjadi terpilih menjadi wakil presiden sekarang kan prosesnya dia Mhm. proses yang haram melalui Iya. anak haram konstitusi. Masa anak haram konstitusi mau Mhm. dipilih jadi presiden gitu ya. Jadi jangan kemudian dibilang bahwa ini memang udah media partisan. Dalam isu-isu yang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak, dan kemudian kita dalam Mhm. soal penegakan demokrasi kita tidak netral. Itu mesti kita declare dari sekarang ya Mbak Gia. Dan Betul, kita nggak betul. risau disebut tidak netral gitu. Mhm. Mhm. Iya, kalau kita dibilang netral, kita malah justru Iya. risau, Iya. begitu kan? Ya, Ya. dan kenapa sekarang kita harus memperkenalkan salah satunya dan kita standing for OCCRP ini ya karena memang setelah kita melihat seperti misalnya nih Mas Hersu untuk laporan tahunan atau apa namanya dikenal sebagai transparansi keuangan lah begitu ya. Mereka ini ternyata laporan tahunannya ini sistem auditnya begitu Mas Hersu itu dan dokumen pajaknya itu tersedia secara publik. Jadi bisa diakses oleh publik dari mana menyumbang berapa seperti itu ya. Sementara kalau dari publik yang umum itu kan memang sekitar $10 sampai dengan $1.000 gitu biasanya sumbangannya. Dan mereka juga mendapatkan peringkat tinggi dari lembaga seperti Charity Navigator. Jadi Charity Navigator ini adalah sebuah kalau saya googling siapa sih Charity Navigator ini adalah organisasi nirlaba yang mengevaluasi amal secara independen dan memberikan informasi tentang kesehatan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas dari badan amal. Nah, sementara OCCRP ini mendapatkan dari para donatur begitu, dari pemerintah juga, selain juga dari organisasi, apa profesi apa dan sebagainya, yang kemudian ini diaudit gitu. Dan kalau kita melihat ini hasil auditnya tinggi, Mas Hersu, dari OCCRP ini yaitu sekitar 95 begitu. Kalau dengan skor 95 itu mendapatkan bintang 4 atau bintang tertinggi. Jadi kalau dari situ kita bisa melihat ini
kredibel organisasi seperti ini. Bahkan ini organisasi ini memberikan informasi umum tentang lebih dari 1,6 juta badan amal kalau si Charity Navigator itu, dan analisis terperinci dari 9.000 badan amal. Jadi kalau Charity Navigator ini kemudian mereka melakukan audit, kita bisa percaya karena ini memang salah satu badan amal terbesar dan sangat dipercaya. Dari situ saja kita mungkin jadi mempertanyakan kalau Pak Jokowi mengatakan itu hanya ormas saja yang kemudian melakukan framing jahat. Saya rasa ini harus apa namanya, Pak Jokowi dan juga ternak dari Mulyono ini harus eh, membuat penelitian yang lebih baik lagi, begitu. Apalagi tadi dari PSI meragukan meragukan metodologinya apa dan sebagainya. Penelitian dari para jurnalis yang tergabung dalam OCCRP tersebut. Padahal para para jurnalis yang tergabung itu juga satu persatu dikuliti oleh Ya. mereka sendiri, Mas Hersu. Misalnya ini backgroundnya seperti apa dan sebagainya begitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau sekarang ini Pak Jokowi beternak buzzer itu kan dianggap ya apa ya, satu menyediakan lapangan pekerjaan, kemudian dan Mhm, ini kan menggunakan dana pribadi gitu Pak. Kalau mhm, kemarin-kemarin kita persoalkan karena lembaga survei, terus kemudian ini kan bisa menggunakan macam-macam anggaran di pemerintah lewat mhm. BUMN, lewat macam-macam lah itu bisa. Kalau sekarang silakan aja Pak Jokowi semakin banyak beternak semakin bagus, saya bilang gitu. Ya Mbak Agi ya. Ya, Oke. iya, betul, betul, betul sekali. Dan kita tambahin lagi, Mas Hersu, hasil dari Panama Papers itu, kalau seandainya kita masih ingat, Hmm. itu bahkan ketika itu ada reaksi ya dari PPATK yang untuk menindaklanjuti. Tapi ya kita tahulah itu Iya. omong-omong saja. Mungkin dari PPATK-nya ingin menindaklanjuti, tapi dari pemerintahnya Hmm. kan tidak. Ya, sebagian dari mereka kan bagian dari pemerintah soalnya, dan Yes. juga kroni dari pemerintah itu sendiri. Dan kemudian kalau seandainya kita lihat bagaimana Panama Papers itu bisa eh, gejolak dunia yang diakibatkan, misalnya Hmm. sebagai contoh itu dulu kalau tidak salah menjadi Perdana Menteri Inggris David Cameron. David Cameron ini pada 2016 ya Mas Hirsu, yang akhirnya ayahnya bernama Ian Cameron itu ternyata namanya juga tersangkut di Panama Hmm. Papers, dan dia harus menjelaskan bagaimana dia berbeda dengan ayahnya ketika itu, karena Hmm. ternyata memang dia mengakui ayahnya ini menjadi Ya. pengemplang pajak. Hmm. Begitu juga yang perdana menteri atau presiden dari Islandia itu juga akhirnya dia mundur karena istrinya masuk ke dalam Panama Hmm. Papers. Jadi artinya metodologis dan juga hasil investigasi dari Ya. OCCRP dan juga teman-teman jurnalis internasional itu ya patut dipercaya, karena Ya. ada, kalau Panama Papers sendiri kan hampir 12 juta, 11 juta lebih lah begitu ya, 11,5 atau 11,9 juta papers itu yang kemudian terungkap begitu, yang kemudian di situ berisi nama-nama yang kita tahu sebagian adalah orang-orang Indonesia. Nah, jadi memang untuk beberapa hal ya, hasil kerja OCCRP itu di beberapa negara kemudian ditindaklanjuti sebagai langkah-langkah hukum, Mbak Agi. Gitu ya, Betul. dipublikasi semacam itu Mhm, ya. Jadi, nah hanya di mhm, Indonesia saya kira mungkin nanti justru malah digoreng oleh para buzzer. Seharusnya Indonesia juga mhm, mengikuti langkah negara-negara lain yang lebih beradab gitu, yang lebih maju demokrasinya, menggunakan bahan-bahan ini untuk jadi bahan temuan. Sebenarnya malah ya, dimudahkan ini petugas tugas dari para penegak hukum itu karena mhm. sudah dibantu oleh para jurnalis gitu ya. Mereka tinggal menindaklanjuti saja dan ini nanti pasti akan ada komunitas internasional juga akan membackup nih kalau penegak hukum di negara kita ini kemudian follow up dari hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh OCCRP tadi itu Mbak Agi. Iya, iya, betul sekali. Dan ini sekarang yang di framing malah justru dari pihak Pak Jokowi yang berusaha untuk memframing ini ya Mas Hersu. Hmm. Seperti misalnya sudah ada pengakuan dari OCCRP bahwa mereka tidak memiliki bukti bahwa Pak Jokowi itu melakukan korupsi. Gitu. Nah, tapi itu dipotong begitu saja narasi tersebut begitu. Padahal dari OCCRP-nya mengatakan memang dari kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Itu tidak disebutkan. Itu bagian dari korupsi, melemahkan KPK artinya begitu. Hmm. Jadi dianggap menghancurkan lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi demi mendorong Gibran Rakabuming Raka itu maju ke dalam Pilpres Nah, 2024. menarik, mereka salah memahami selalu bahwa yang dianggap korupsi itu kalau pengertian mereka itu hanya soal korupsi duit negara, tapi padahal soal Betul. sistemnya, kemudian mengkorupsi Mhm, demokrasi dan sebagainya. Dalam kasus mhm. Gibran itu malah complicated ya, selain merusak demokrasi, Lebih. tapi juga ada Mhm, korupsi uang negara, dalam hal ini misalnya penggunaan bansos, dan kemudian mhm, mhm. penyalahgunaan
ASN dan juga aparat penegak hukum itu bagian betul. dari korupsi. Gitu. Itu Hmm. pengertian korupsi dalam pengertian lebih luas itu yang digunakan oleh OCCRP, bukan dalam artian nyolong duit negara Iya, saja gitu. karena pengertian korupsi yang digunakan oleh para buzzer atau ternak Jokowi tersebut berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Mas Hersu, di mana di situ memang disebutkan korupsi Ya, itu adalah berhubungan ya, dengan uang begitu kan. Padahal yes, korupsi sendiri itu banyak sekali ya. apa turunannya begitu. Kalau Mm-mm. kalau kalau kita membuat apa saja sih begitu, korupsi kebijakan, korupsi kekuasaan begitu kan. Terus kemudian kroni-kroni KKN itu masuk ke dalam Nepotisme, wilayah korupsi. nepotisme Ya, itu KKN korupsi. nepotisme begitu. Ya, ya, Itu sangat-sangat masuk. Dan OCCRP ini kan menegaskan bahwa seleksi akhir berdasarkan pada penelitian investigasi dan keahlian kolektif jaringan organisasi mereka. Jadi jaringan mereka ini melakukan penelitian secara kolektif, baru kemudian muncul nama itu. Walaupun nama itu munculnya berdasarkan dari polling itu tadi, usulan dari yes, masyarakat begitu. Baru ya. setelah itu diteliti. Oke, Mbak Agi, ya rasanya clear ya ini soal soal bahwa kemudian ternak itu jadi echo chamber itu urusan mereka lah ya. Tapi urusan kita itu untuk meluruskan seperti apa sebenarnya OCCRP itu, dan saya kira kalau sekarang kalau kita amati kelihatannya lebih banyak yang percaya OCCRP ketimbang yang yang tidak percaya seperti yang coba dimainkan itu. Gitu ya Mbak Agi ya. Ya. Iya, iya, iya. Karena CCRP mendapatkan banyak sekali Iya, penghargaan pengakuan internasional, dan ya sebagainya. pengakuan seperti itu, Buzzer begitu belum kan? ya? Dan itu di bidang Hah. investigasi. Buzzer belum ada yang dapat penghargaan seperti itu, belum ada ya. Karena Ya, mereka belum ada, penghargaannya bukan Mas berupa Hersу. itu ya. Penghargaan buat mereka itu adalah dalam bentuk rupiah gitu, makanya disebut buzzer RP. Berupa posisi, Mas Herssu, Apa? Dan juga. posisi sebagai Dan komisaris dan posisi, sebagainya. Ya. Tapi mungkin karena betul. mereka melihat ini singkatannya kan OCCRP. Nah, mereka bilang ada RP-nya itu, ada rupiahnya di belakangnya. Iya. Aduh, nakal sekali. Dan iya, memang itu memang betul Mas Ersu. Baru saja kan dilantik kemarin ya. Hmm, Siapa Budi Ari melantik orang Projo juga panel hmm. Barus begitu kan sebagai Jadi apa? apa? Ya, jadi eselon satu lah begitu. Oh, Jadi oh, deputi. oh, oh, Jadi oh, oh, oh. deputi ini luar biasa sekali. Sebelumnya dia pernah jadi komisaris juga Mas Ersu. Ternyata saya malah nggak tahu panel baru itu ternyata komisaris juga. Tapi ketika dia masuk TKN-nya Jokowi, dia keluar sebagaimana komisaris-komisaris yang lain itu begitu. Dan ternyata sekarang dia diangkat sebagai deputi di Kementerian Koperasi. Luar Mantap. biasa. Yes, oke. Kita ketemu lagi dan Mhm. tetap salam akal sehat. Ya, sekarang bagi Ya. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.